barang siapa yang mempunyai 3 orang anak laki-laki. 3 orang anak laki-laki. Salah satunya tidak diberi nama Ahmad atau Muhammad. Sungguh orang itu orang yang sudah tidak peduli dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Gufron. Dan alhamdulillah, pada kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan salah satu asatidz sepuh di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Bahkan beliau menjadi Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Syair. Bagaimana kabar jenengan Ustadz? Alhamdulillah baik Ustadz Gufron. Baik, dipersilakan Ustadz untuk memperkenalkan diri. Kalau boleh disebutkan juga background pendidikan panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh saudara moderator Akhina Al-Ustadz Muhammad Gufron, yang kebetulan beliau ini juga menjadi saudara satu desa dengan saya. Satu desa. Kebetulan desa kelahirannya beliau itu satu desa dengan kelahiran saya sendiri. Jadi sangat dekat sekali dengan Akhina Pila Al-Ustadz Muhammad Gufron. Baik, sesuai dengan yang diminta oleh Akhina Al-Ustadz Muhammad Gufron untuk memperkenalkan tentang biografi daripada Al-Faqir. Al-Faqir bernama Ahmad Syair. Adapun background pendidikan kami asli adalah lulusan dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai sanawiyah dan sampai tugas. Kemudian sedangkan untuk pendidikan formalnya dimulai dari SD sampai S1 di IKIP Malang, kemudian dilanjut dengan S2 di Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Kemudian juga ada beberapa pengalaman yang lain, diantaranya pernah juga kami diberi kesempatan untuk belajar secara singkat di Timur Tengah sekalipun beberapa bulan, tepatnya di Ma'had Dauli, yaitu di Syria pada tahun 2009. Mungkin secara singkat background pendidikan saya seperti itu Ustadz Gufron. Jadi jenengan itu tulen dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Tulen, kami memang dari kecil dan dibesarkan dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Jadi 100% ilmu dan pengalaman yang kami miliki berasal dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Mungkin sebelum masuk ke tema Ustadz, kita ingin tahu bagaimana sih asal usul jenengan kok bisa belajar ke Timur Tengah nih Ustadz? Mungkin dijelaskan secara singkat Ustadz. Terima kasih Ustadz Gufron. Ini agak melenceng sedikit dari tema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebagai motivasi untuk anak-anak semuanya yang belajar di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin maupun yang di Pondok Pesantren Rodotul Malikiyah yang di Rama seperti itu. Pada tahun 2009 yang dulu, kebetulan ada program dari Kementerian Agama Pusat, dari waktu itu bukan Kemenak, namanya masih DEPAK, Departemen Agama RI tahun 2009, di mana di situ ada penyaringan para kader-kader ulama muda se-Indonesia. Pada waktu itu dibuka pendaftaran semua kader-kader ulama muda dari pondok pesantren se-Indonesia. Maka terkumpullah di situ ada 140 pendaftar. Kemudian dari 140 pendaftar itu semuanya diteliti berkasnya seperti itu. Kemudian diseleksi berkas, dan dari berkas yang masuk ke Kementerian Agama atau Departemen Agama waktu itu 140 itu diambil 120
itu yang dinyatakan lolos seleksi berkas. Kemudian setelah itu kesemuanya dipanggil ke Depak RI di Jalan Banteng, waktu itu di sebelahnya Masjid Istiqlal. Kita di sana ada tes wawancara dengan Kementerian Agama seperti itu, dan dari 120 itu yang terjaring yang dinyatakan lolos itu ada 40. Cuma perwakilan 40 Ustaz Gufron. 40 itu perwakilan dari pondok pesantren se-Indonesia. Masya Allah. Kemudian dari 40 itu pas di bulan Ramadan kita dipanggil lagi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita dipanggil ke sana untuk mengadakan seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 di sana itu ada beberapa tes, baik itu tes lisan, kemudian tes tulis, dan juga lain sebagainya. Dari 40 peserta itu kemudian disaring lagi, maka terpilihlah 20 peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti yaitu pengkaderan ulama muda ke Timur Tengah. Termasuk yang dari Jawa Timur itu yang dipilih itu ada insya Allah ada 5 perwakilan dari Jawa Timur, dari Probolinggo, dari Probolinggo 2, dari Riyadhus Shalihin dan Pondok Pesantren Nurul Jadid, kemudian dari Malang, juga kemudian dari Lirboyo, kemudian juga perwakilan dari Jombang, ya 5. Sehingga se-Indonesia itu terpilihlah 20 perwakilan, 20. Ya, 20 perwakilan ini sebagai kader ulama muda, pertukaran pelajar antara pelajar Indonesia dengan pelajar Timur Tengah. Dan yang dipilih tempat untuk belajarnya di sana itu kita belajar di Syria atau di Syam, di mana Syam itu merupakan salah satu negeri pilihan daripada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam dawuhnya, kata beliau di dalam satu sabdanya itu, beliau itu bersabda, kok lupa hadisnya itu ya. Jadi Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ini secara spesifik beliau mendoakan Allah barik lana fi syamina wa yaman. Ya Allah, berilah keberkahan kami di Syam kami dan juga di Yaman kami, seperti itu. Ternyata setelah dikaji oleh para ulama itu, kedua negeri itu merupakan negeri yang memang betul-betul berkah. Berkah dari apa? Dilihat dari sisi keilmuannya. Dua negara ini merupakan pusat, ya, pusat peradaban, kemudian pusat adalah pengembangan ilmu pengetahuan itu ada di Syam dan ada di Yaman. Sehingga kita kenal ulama-ulama Yaman bagaimana, kemudian tokoh-tokoh yang muncul dari Syria, dari Syam itu bagian seperti Syekh Muhammad Sa'id Ramadhal Buti, kemudian juga seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Afiqul Islami wa betul, Ustaz Gufron. Mungkin antum juga sudah banyak membaca karya-karya dari beliau, termasuk tafsir Munir, termasuk tafsir Munirnya. Kemudian dari juga seperti Syekh Nuruddin Iter, pakar hadisnya seperti itu. Kemudian pakar tasawufnya seperti Syekh Rajab Dib, dan banyak ulama-ulama yang lain seperti itu. Dan sampai sekarang juga di Damaskus ini menjadi pusat, ya, pusat peradaban ilmu pengetahuan di sana. Termasuk salah satu ulama yang paling menonjol sekarang Syekh Hasan Hito itu yang mempunyai karya usul yang berpuluh-puluh jilid, bahkan karya daripada Syekh Hasan itu sampai 120 jilid. 120 jilid dalam fan usul fikih. Itu kan luar biasa. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Terbukti juga di Yaman itu ulamanya luar biasa, baik itu ulama dari Ba'alawi yang sekarang itu difitnah seperti itu, ya, termasuk juga dari kalangan non Ba'alawi. Semuanya itu di Yaman itu nampak sekali keberkahan ilmu dan juga akhlaknya juga luar biasa. Itu mungkin sekelumit Ustaz Gufron, ya, tentang ditanyakan tadi sedikit pengalaman belajar di luar negeri, mungkin seperti itu. Jadi dari 140 yang terjaring cuma 20 dan salah satunya jebolan asli dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan
menjadi qudwah dan uswah bagi kita Ustadz, supaya bisa meniru jejak jenengan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita memasuki bulan Rabiul Awal Ustadz, yang mana bulan Rabiul Awal ini salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim untuk merayakan Maulid atau Maulud. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita Ustadz. Pelafatan Maulid atau Maulud ini mana yang benar? Soalnya yang tren di pedesaan, apalagi di desa kita Ustadz ya, Sumber Pendok itu kalau datang bulan Maulid itu sebutannya dengan muludan. Nah, dari kata maulud seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, spesifik, apa sih perbedaan antara maulid dengan maulud. Terus pelafatan yang mana yang benar dan tepat Ustadz? Baik, terima kasih Ustadz Gufron ya. Tentang penggunaan penyebutan nama, apakah itu maulud atau maulid. Baik nih. Dalam dunia pesantren ya, dalam dunia pesantren kita kenal namanya isim maf'ul. Juga ada istilahnya, juga ada isim zaman, ada isim masdar mim. Kemudian seperti itu, tentunya sebelum ada proses penasrifan daripada kalimat itu, kita lihat dulu isim dari fi'il madinya, di mana ada kata ya, ada kata kerja yang berasal dari walada. Yalidu, ya. Ini kalau ditasrif oleh anak-anak pesantren ya. Entah kalau di sini tasrif itu pelajaran kelas berapa Ustaz Gufron? Kelas 2 ibtidaiyah Ustaz. Kelas 2 ibtidaiyah. Kelas 2 ibtidaiyah. Ya, ini luar biasa. Ini kalau di dunia pesantren kelas 2 ibtida ini sudah dikenalkan untuk pentasrif untuk kalimat-kalimat. Jadi dari kalimat fi'il madhi kemudian ditafsirif menjadi beberapa bentuk kalimat. Baik itu berupa masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman makan, kan seperti itu. Baik, dari walada itu maka muncul itu ada isim maf'ul yang namanya maulud. Mauludun. Ya, mauludun. Di mana mauludun itu kalau kita diartikan adalah mauludun adalah yang dilahirkan, artinya adalah bayi, orangnya, seperti itu. Jadi kalau ada masyarakat mengatakan maulud, berarti yang dimuliakan, yang dirayakan adalah orangnya, bayi yang dilahirkan. Kemudian ada juga kalangan santri biasanya lebih familiar dengan maulid. Maulid Nabi. Biasanya kalau maulud itu adalah orang-orang pedesaan seperti saya dan antum ini, seperti yang berasal dari desa. Desa muludan. Ya, biasanya kalau di rumah itu muludan. Seperti itu. Tapi kalau di pesantren-pesantren biasanya acara maulid ya. Jarang menyebutkan maulud. Yang banyak itu maulid seperti itu ya. Jadi maulid itu kalau kita lihat kembali pada penasrifan tadi ya, maulid itu bisa juga diartikan sebagai isim zaman. Isim zaman. Zaman itu yaitu diartikan adalah bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita yang kita rayakan, kalau kita mengatakan maulid berarti adalah kita merayakan bulan kelahirannya Rasulullah. Kalau umat kita menyebutkan maulud berarti kita merayakan bayi yang dilahirkan. Berarti orangnya ya. Jadi kalau misalnya maulud kita berarti merayakan dan menghormat orangnya. Kalau kita misalkan bulan maulid berarti kita merayakan hari kelahirannya. Itu sama-sama betul ya Ustaz. Keduanya sama-sama betul dan semuanya itu berasal dari kata Arab semuanya ya. Semuanya itu dari Arab, cuman kemudian kayaknya di bahasa Indonesia kan muludan seperti itu. Muludan berarti padahal itu berasal dari mauludun seperti itu. Mauludun artinya adalah bayi yang dilahirkan. Jadi kalau maulud itu kembali lagi ke dilihat dari kata asalnya, maulud itu berarti adalah kita menghormat orangnya. Orang yang dilahirkan. Kalau misalkan maulid berarti kita menghormat hari kelahirannya. Lalu bertanya misalkan orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang betul itu yang mana? Sama-sama betul. Mana saja yang dipakai monggo. Toh semuanya itu bermurah kepada Sayyidul Wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah itu kita yang muliakan itu hari kelahirannya atau maulud adalah orang yang dilahirkan. Itu semuanya sama.
Dong tujuannya ke Rasulullah ya Ustaz. Tujuannya ke Rasulullah. Jadi tidak usah saling menyalahkan ya Ustaz untuk pelafatan ini, artinya maulud kita atau maulid. Kita tidak kaku lah dengan penyebutan lafaz itu apa maulid, apa maulud. Yang penting kita itu mau merayakan dan mau menghormat kelahiran Rasulullah. Baik itu kelahirannya yang dimuliakan, apalagi orangnya seperti itu Ustaz Gufron ya, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua Ustaz, kan sudah jelas ya antara maulud sama maulid Ustaz. Betul. Sekarang asal usul peringatannya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pada zaman Rasulullah ataupun pada zamannya sahabat itu tidak pernah dirayakan maulid Nabi seperti yang kita rayakan di Indonesia Ustaz. Tidak ada pembacaan maulid Simtud Duror, maulid Dibai, bahkan ada salah satu oknum atau golongan yang menyebutkan kita yang mengamalkan maulid Nabi ini sesat Ustaz, bid'ah, karena tidak pernah dikerjakan Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat lah. Makanya kita ingin tahu Ustaz, bagaimanakah asal usul peringatan Kanjeng Nabi dan di era siapakah maulid Nabi ini diadakan Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Gufron. Jadi ketika kita menanyakan tentang amaliyah-amaliyah yang telah diajarkan oleh salaf-salaf kita, ya, tentunya peringatan maulid Nabi yang kita lakukan pada saat ini bukan berarti ujuk-ujuk langsung ada pada zaman kita, era kita seperti itu. Semuanya itu adalah sudah dicontohkan oleh para salaf-salaf kita. Termasuk orang-orang besar, semuanya yang mencontohkan itu bukan orang yang kaleng-kaleng seperti itu. Jadi secara ibadahnya, kemudian secara keilmuannya, semuanya itu memang bukan orang kaleng-kaleng seperti itu. Jadi sudah mempunyai kedekatan dengan Allah, juga kedekatan dengan Rasulullah SAW. Jadi secara akal, secara logika tidak mungkin orang-orang besar itu melakukan sesuatu hal-hal yang baru yang bertentangan dengan syariat yang nanti berujung pelakunya itu mendapatkan sanksi dosa dan haraman. Tidak mungkin orang-orang yang betul-betul sudah mempunyai kedekatan dengan Allah dan Rasulullah itu melakukan suatu amaliyah-amaliyah yang bertentangan dengan syariat seperti itu. Karena mereka itu semuanya sudah betul-betul orang yang sudah berhati-hati. Orang yang mempunyai kebersihan hati yang luar biasa seperti itu. Lah, berbicara tentang asal muasal daripada peringatan Maulid Nabi atau bulan Maulud ya, yang sudah familiar kita lakukan khususnya di Indonesia. Kemudian di belahan negara-negara Islam di dunia apakah ada peringatan seperti ini? Ada. Sepengalaman saya yang waktu di Timur Tengah sekalipun saya tidak lama juga ada. Juga ada di Syria. Di Syria itu ada. Termasuk di sana itu banyak nasid-nasid kan, kalau antum lihat itu kan ya, nasid-nasid yang termasuk yang sering diundang dari Pondok Pesantren Dalwa itu ya. Itu kan nasid-nasid itu kan berasal dari sana kan, dari Timur Tengah ya. Jadi kita selaku umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan ragu lagi dengan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh salaf-salaf kita tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbicara tentang sejak kapan peringatan Maulud itu atau peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan seperti itu. Dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar, ya Ibnu Hajar, nama kitabnya itu adalah Nikmatul Kubro alal alam. Ibnu Hajar al-Haytami apa al-Asqalani Ustaz? Imam Ibnu Hajar al-Haytami ya. Di situ Nikmatul Kubro alal alam dijelaskan bahwasanya orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang raja yang alim, pemberani, adil, dermawan. Jadi orang raja ini betul-betul komplit dalam dirinya itu. Paket lengkap Ustaz. Lengkap. Dia penguasa, dia orang alim, dia abid, orang ahli ibadah. Adil. Kemudian juga dia juga orang yang paling dermawan, yang syahok seperti itu. Sehingga si raja ini sangat dihormati, sangat dicintai oleh rakyatnya, juga dicintai dan dihormati oleh
ulama-ulama di negerinya. Beliau adalah bernama Raja Abu Sa'id Al-Kaukaburi bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin, atau nama lengkapnya bergelar Raja Malikul Mudhaffar. Malikul Mudhaffar, Raja Al-Mudhaffar. Ya, ini adalah disebutkan dalam sejarah ini sebagai seorang raja yang pertama kali memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah beliau itu, Malikul Mudhaffar atau Raja Mudhaffar itu terlahir pada tahun 549 Hijriah. 549 Hijriah, dan tahun kewafatannya pada tahun 630 Hijriah. Beliau ini adalah dikenal seorang pemimpin yang tadi dikatakan adil, ya, pemberani, kemudian alim, abid, dan beliau termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Jadi akidahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena sebagian ya saudara-saudara dari firqah yang lain yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi ini digagas oleh seorang penguasa dari dinasti Fatimiyah yang tanda kutip mengatakan dari sekte Syiah seperti itu. Itu tidak betul. Fatimiyun. Ya, Fatimiyun. Yang betul itu adalah dari Malikul Mudhaffar. Beliau itu adalah seorang raja yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pertama kali yang mengadakan peringatan Maulidin Nabi. Jadi beliau itu dalam memperingati Maulid Nabi ini peringatan besar-besaran. Dari semua lapisan rakyat itu diundang, baik itu rakyat jelata, pejabat, ulama, semuanya diundang. Raja Malikul Mudhaffar ini dalam memperingati Maulid Nabi ini menyembelih beberapa ratus kambing, domba, sapi, kemudian onta. Semuanya itu adalah pesta untuk memperingati kelahiran Nabi. Ini adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih, ya. Rasa syukur, bentuk syukur ya atas wujudnya daripada sang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, Ustaz Gufron. Jadi tidak perlu diragukan lagi, Ustaz. Betul. Untuk masalah dalil-dalilnya ataupun hukum-hukumnya tidak usah diragukan lagi, karena sudah digagas oleh pemimpin yang adil, abid, dan juga sakho seperti itu, Ustaz. Jadi firqah-firqah yang mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada yang mengatakan Fatimiyun, Ustaz. Ada yang mengatakan padahal itu salah, Ustaz. Jadi yang betul seorang raja yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pertimbangannya Ustaz Gufron, ya, peringatan Maulid Nabi itu ya bukan taklid babi buta, tidak ya. Jadi betul. Karena yang seperti disebutkan tadi bahwasanya Malikul Mudhaffar itu adalah seorang raja bukan hanya adil tapi alim seperti itu. Jadi apa yang dilakukan tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan yang betul-betul mumpuni seperti itu, sehingga semua yang dikerjakan pasti ada dalil, pasti ada tendensinya hujah, seperti betul Ustaz Gufron. Baik, sekarang kita ingin tahu, Ustaz, peristiwa apa saja yang terjadi dalam Maulid, Ustaz? Karena yang kita tahu cuma seperti robohnya patung-patung gitu, Ustaz. Itu yang cuma kita ketahui. Mungkin bisa dijelaskan secara tafsil, secara terperinci oleh jenengan, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Terima kasih. Ya. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat kelahiran atau menjelang kelahiran daripada Rasulullah SAW ini banyak sekali sudah diterangkan dalam kitab-kitab tarikh, terutama dari kalangan pesantren. Kita kenal tarikh atau sejarah singkat karya daripada Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Tarikhul Hawadis, di mana di situ banyak sekali ya peristiwa-peristiwa, keajaiban-keajaiban yang mengiringi kelahiran daripada Sayyidul Wujud Rasulullah SAW. Dari kalangan pesantren biasanya sudah banyak sekali, karena ini menjadi pelajaran, Ustaz Gufron, ya, menjadi pelajaran pelajaran inti di kelas berapa itu, Ustaz Gufron? Mulai dari kelas 2 sudah diajarkan, Ustaz. Dari jadi kelas 1, sejak dini anak-anak santri itu sudah dibekali untuk mengetahui sosok daripada Nabi junjungannya, seperti itu, Ustaz Gufron.
Ini banyak sekali dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, baik itu mulai dari kitab tarikh yang kecil sampai kitab tarikh yang besar, ya, seperti Rahiqul Maktum, Rahiqul Maktum, Tarikh Ibnu Hisham. Di sana banyak sekali sudah peristiwa-peristiwa penting yang dianggap ajaib yang mengiringi kelahirannya daripada sang baginda Rasulullah SAW, termasuk yang disebutkan oleh antum tadi, Ustadz Gufron tadi, termasuk di situ robohnya patung-patung, ya, kemudian juga seperti padamnya api sesembahan dari Persia, yang mana api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun misalnya. Ya, seperti itu, berapa ribu tahun seperti itu. Termasuk di situ mengeringnya danau, ya, telaga sawah, atau yang mengatakan itu adalah danau Tiberias, ya. Danau Tiberias. Di situ seketika ketika Rasulullah itu lahir, danau itu tiba-tiba menyusut seperti itu, mengering seperti itu. Ini termasuk kejadian luar biasa. Kemudian juga Ustadz Gufron, ada satu hikayah mungkin ini bisa dijadikan kita selaku para pencinta-pencintanya, selaku umatnya seperti itu. Ada satu hikayah yang menarik. Mungkin boleh kalau saya sampaikan. Ya. Buat ilmu buat kita. Ya. Baik, di situ diterangkan, mungkin teman-teman yang belajar di fikih syarah Fathul Mu'in, namanya I'anatul Talibin. I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu di juz 3 itu dijelaskan, ya, tentang itu ada keutamaan kita itu memperingati, menghormat daripada kelahiran sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu dulu dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda yang dikenal berandal di desa itu, di daerah itu. Jadi si anak muda ini dikenal dengan, ya, orang-orang yang sudah sukar sekali menerima nasihat-nasihat seperti itu, sehingga dikenal dan dicap oleh warga sekitar itu sebagai pemuda berandalan. Anggaplah sampah masyarakat gitu, Ustaz. Ya, ora, ya, seperti itu. Kotoran rakyat katanya seperti itu, ya. Sampah masyarakat, betul, seperti itu. Dicap sebagai sampah masyarakat. Sampai-sampai si pemuda itu, kebetulan pemuda itu ditakdirkan oleh Allah tidak berumur panjang. Dia meninggal dalam waktu usia muda. Ketika si pemuda ini meninggal, wafat, kemudian terdengarlah hatif, suara yang tanpa wujud, hanya ada suara saja seperti itu. Ada suara saja. Di mana suara ini memberi pengumuman bahwasanya warga di situ dianjurkan untuk menghadiri acara pelaksanaan sholat jenazah dan penguburan si pemuda pemakamannya. Sehingga orang-orang di sekitar itu bertanya-tanya, loh, apa sih istimewanya si anak muda ini, padahal dikenalnya anak muda ini di lingkungan kita itu adalah berandalan, sampah masyarakat atau sampah masyarakat. Loh, ini kok sampai ada suara, ini kita diperintahkan untuk menghadiri acara sholat jenazah dan pemakamannya, seperti itu. Maka penasaran masyarakat itu terjawab ketika ada salah satu ulama yang di tempat itu pada malam harinya itu bermimpi, Ustadz Gufron. Ulama itu bermimpi melihat si pemuda tadi berada di tempat yang sangat indah. Sangat indah yang tidak pernah dilihat di waktu dunia. Mungkin itu adalah Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman surganya Allah. Dia berpakaian yang mewah, kayak pakaian-pakaian kebesaran raja-raja atau para pangeran-pangeran seperti itu. Intinya sudah dari segi penampilan dan tempat itu sudah betul-betul mewah, istimewa seperti itu. Sehingga si ulama tadi mengatakan, "Hei fulan, hei anak muda, Anda itu waktu hidup di dunia ini dikenal sebagai sampah masyarakat yang sukar sekali menerima nasihat-nasihat daripada orang-orang soleh seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Allah di alam kuburmu?" Maka si pemuda tadi mengatakan, "Iya, Syekh, alhamdulillah kami diperlakukan istimewa oleh Allah di alam kubur. Dilihat antum, iya seperti ini Allah memperlakukan kami." Sehingga ulama tadi mengatakan, dengan amalan apa
Anda itu mempunyai derajat dan makom seperti ini. Padahal waktu hidup di dunianya dikenal sebagai sampah masyarakat. Tapi ketika meninggalnya berbalik 180 derajat seperti itu. Ini yang membuat penasaran ulama itu. Ternyata dengan simpelnya si pemuda tadi mengatakan, iya Syekh, ada satu amalan yang saya lakukan setiap menjelang datangnya Rabiul Awal, bulan dilahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kurangi semua kenakalan-kenakalan yang dilakukan di dunia. Masya Allah. Termasuk bentuk penampilan pakaian saya itu juga saya robah. Yang biasanya pakaian pang, beranting, dan lain sebagainya. Maka sejak 1 Rabiul Awal, si pemuda tadi sudah berpakaian bersih-bersih, putih-putih semuanya. Pakai wangi-wangi. Tidak ada lain tujuannya, ingin menghormat kelahiran daripada Rasulullah SAW. Yang tadi dikenal bisa maulud, bisa maulid seperti itu. Lah ini gara-gara menghormat kelahirannya itu saja, atas dasar kecintaan, keikhlasan, bukan karena pamir Ustaz Gufron ya, bukan karena pamir, tapi karena murni dari hati yang ikhlasnya. Dari hati yang ikhlas, seorang pemuda tadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Ini gara-gara memuliakan hari atau bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada Quran yang mengatakan yauma la yanfa'ul malun wala banun illa man atallah biqalbin salim ya. Jadi kelak itu kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita. Tidak bisa mengandalkan daripada harta kita. Juga anak-anak kita yang bangga-banggakan karena berprestasi, punya jabatan dan punya pengaruh yang luar biasa. Ini tidak ada manfaatnya kelak di akhir. Kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang ketika menghadap kepada Allah itu dalam keadaan hati yang salim. Salim itu diartikan ikhlas, tidak takabur, tidak dengki, tidak hasad, seperti itu. Lah orang-orang seperti itu kelak yang akan dimuliakan oleh Allah. Termasuk pemuda tadi dengan hati yang ikhlas, yang bersih, semata-mata karena kecintaan dan menghormat, lahirnya daripada Sayyidul Wujud, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Ini luar biasa, Ustaz Gufron. Berkah menghormati kelahiran Rasulullah. Betul, Ustaz Gufron. Dan ini tadi khawatirnya para pemirsa dan juga penonton takutnya salah tafsir, Ustaz. Nanti beranggapan, enak nanti tidak usah sholat, baru nanti ketika datang Rabiul Awal tobat seperti itu. Ini khawatirnya takut salah penafsiran tadi. Bukan tafsir Jalalain, tafsir jalan lain nantinya. Tentunya hikayah tadi itu hikayah itu jangan ditelan begitu saja. Mentah-mentah gitu. Seperti itu, Ustaz Gufron. Tentunya kita tidak hanya mengandalkan seperti itu. Artinya tadi itu sebagai pendukung yang orang jahat saja yang orang jahat saja, pemuda yang sampah masyarakat, tanda kutip sampah masyarakat saja, karena kecintaannya dan penghormatannya kepada kelahiran sang baginda Rasul, seperti itu saja sampai dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat. Apalagi orang-orang yang sudah betul-betul menjaga ibadahnya, sholatnya, dan juga kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang lain, apalagi seperti itu tadi Gufron Itu artinya itu sebagai gambaran saja, sebagai untuk motivasi kita agar supaya kita terus meningkatkan diri, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin sedikit tambahan juga Ustaz Gufron sedikit tambahan. Juga ada kutipan ada kitab yang menerangkan bahwasanya pernah Nabi Daud itu berdialog dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Seperti itu. Nabi Daud itu pernah menanyakan, dalam dialognya itu menanyakan kepada Allah itu, ya Rob, wahai Tuhanku, nikmat apa yang paling kecil yang wajib kita syukuri ya Rob. Lantas Allah berfirman, nikmat kecil yang saya berikan kepada makhlukku yang wajib disyukuri adalah nikmatnya menghirup udara, nikmatnya nafas yang kita hirup setiap hari, keluar masuknya nafas. Ini termasuk adalah nikmat yang paling kecil. Padahal menurut kita ini adalah nikmat yang
Paling besar, Ustaz. Besar. Besar, Ustaz. Makanya banyak orang-orang yang sakit itu, kalau sudah nafas itu sudah sesak, itu pakai oksigen. Oksigen itu satu tabung itu berapa? Seperti itu. Sedangkan nafas ini setiap jam itu berapa kali tarikan nafas seperti itu. Ini dianggap kecil. Sehingga dengan penasarannya Nabi Daud itu balik tanya kepada Allah seperti itu. Ya Rob, kalau nafas yang kita hirup setiap waktu, setiap detik kita menghirup nafas ini dianggap nikmat yang paling kecil, lalu nikmat apa yang paling besar itu ya Rob? Maka Allah berfirman, nikmat yang paling besar adalah terutusnya, diciptakannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis kudusinya Allah itu berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena Muhammad, bukan kamu Muhammad, saya tidak akan menciptakan cakrawala ini, alam dan seisinya. Artinya bahwasanya Rasulullah itu merupakan daripada sayyidul wujud seperti itu. Jadi wujudnya alam ini ya karena ada wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Paling besar. Makanya sampai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerahnya Allah. Apa anugerah di situ ya? Ibnu Abbas itu menafsiri kata-kata bi fadlillah itu adalah anugerah yang berupa ilmu. Makanya anak-anak semuanya yang di pondok pesantren Riyadhus Shalihin, yang di Rawdatul Malikiyah, ini adalah anugerah yang luar biasa. Diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Apalagi menimba ilmunya di pondoknya Dzurriyah. Ya, betul Ustaz. Jadi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dan dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah itu? Ya. Rahmatnya Allah yang paling besar itu adalah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat lil alamin. Jadi rahmatnya Rasulullah untuk alam ini bukan hanya pada umat Islam. Non-Islamnya juga mendapatkan rahmat kasih sayang daripada Rasulullah. Banyak di tarikh-tarikh bagaimana Rasulullah itu menghormat orang Yahudi yang buta. Bagaimana juga Rasulullah itu menghormati para janda-janda, anak yatim, bahkan tanaman dan hewan pun juga tidak lepas daripada sentuhan rahmat kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kata Allah tadi, kul bi fadlillahi wa bi rahmati. Katakan Muhammad dengan fadlnya Allah. Kul bi fadlillah, dengan fadl atau anugerahnya Allah. Karena Allah telah memberikan ilmu, wa bi rahmati, dan rahmat yang diberikan Allah. Fabidzalika falyafrahu. Ini yang wajib kita bergembira. Makanya kita wajib bersuka cita dengan adanya bulan Maulid, atau sekarang sudah memasuki tanggal berapa ini Tar Gufron? Sudah tanggal berapa saja? Tanggal 6 mungkin, apa tanggal 7 seperti itu ya. Ini luar biasa. Jadi mari kita selaku umat Islam, umat daripada Rasulullah SAW, kita bergembira, kita sambut dengan penuh hati yang gembira untuk merayakan hari dilahirkannya Rasulullah SAW. Karena perintah untuk merayakan sebagai bentuk ungkapan kegembiraan kita dengan dilahirkannya Rasulullah SAW, ini memang sudah perintah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kita memang kata Allah, hendaknya kita bergembira dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Termasuk rahmat yang paling besar itu adalah rahmat terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Ustaz Gufron. Bagaimana cara kita memaknai peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal nih Ustaz? Tentunya kita memaknai kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini, kita maknai, kita rayakan, kita hormati tentunya dengan bentuk-bentuk yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Seperti kita mengadakan majelis, diskusi-diskusi ilmu,
majelis dzikir, majelis yang di dalamnya dibacakan sejarah daripada Rasulullah. Kemudian majelis kita setelah membaca Quran, membaca Maulid, kemudian juga di situ kita bersedekah. Itu adalah bentuk daripada kita memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai seperti kita memperingati bulan Maulid dengan acara ya konvoi misalkan, ya konvoi dengan kendaraan brong seperti itu, atau dengan orkes-orkes yang di dalamnya ikhtilat baina nisa wa rijal. Tidak ada ikhtilat itu ya, campur antara nisa dan rijal seperti ini. Kita memaknai peringatan Maulid Nabi di Rabiul Awal itu tentunya dengan bentuk-bentuk ibadah, entah itu zikir, bersolawat, bersodakoh, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya seperti itu. Kalau di bulan-bulan lain misalkan guys tadi kayak bulan bulan Ramadan kita kan ditekankan untuk lebih banyak baca Qur'annya gitu guys. Untuk di bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk berbanyak istighfar dan juga sholawat. Kalau bulan Rabiul Awal ini apa Ustaz yang perlu kita tekankan? Yang awalnya kita melakukan ibadah biasa-biasa saja, cuma di bulan Rabiul Awal ini apa yang perlu kita tingkatkan lagi Ustaz? Amalan apa Ustaz? Ya tentunya ya di bulan Rabiul Awal ini karena ini adalah momen dilahirkannya Rasulullah SAW, ya jadi mari kita perbanyaklah sholawat. Sebetulnya untuk memperingati kelahiran Nabi itu tidak harus di bulan Rabiul Awal. Karena sudah di dalam diba itu sudah dijelaskan bagaimana Ustadz Gufron. Ada satu qasidah itu li ahmada maulidan qad kana wajibnya utuhnya qasidah itu ya. Walau anna amilna fi kulli yaumin walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna, seandainya kita melakukan peringatan kelahirannya daripada Rasulullah kullahinin, kapanpun saja, tidak harus Rabiul Awal, li ahmada maulidan, untuk memperingati kelahiran daripada Ahmad, di mana Rasulullah itu nama familiarnya di langit itu sebagai Ahmad. Kalau di penduduk bumi sebagai Muhammad. Jadi dua nama ini yang luar biasa ya, Ahmad dan Muhammad. Karena wajib, maka apa yang kita lakukan untuk memperingati kelahiran daripada Ahmad atau Muhammad ini niscaya wajib, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, lebih-lebih di bulan Rabiul Awal. Oleh karenanya kita tingkatkan semua ibadah lah, lebih-lebih bacaan sholawatnya Ustadz Gufron, lebih-lebih bacaan sholawatnya seperti itu. Makanya luar biasa tadi penyebutan lafaz Ahmad dan lafaz Muhammad. Pokoknya kalau kita berbicara soal Nabi Muhammad, kita bahas dari haliyahnya, dari sifat-sifatnya, bahkan namanya saja ya, ini sudah luar biasa Ustadz Gufron. Sudah luar biasa. Di mana juga di situ ada salah satu kitab syarahnya Ayyuhal Walad yang namanya itu kitab Ayyuhal Akh itu ya. Ayyuhal Akh. Barang siapa yang mempunyai 3 orang anak laki-laki. 3 orang anak laki-laki. Salah satunya tidak diberi nama Ahmad atau Muhammad. Sungguh orang itu orang yang sudah tidak peduli dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalkan punya 3 anak laki-laki, kasihlah nama Ahmad atau Muhammad di depannya, sekalipun nanti di belakangnya itu ada sisipan nama-nama lain. Kayak Muhammad Gufron gitu. Nah, seperti itu. Seperti nama saya juga. Itu semuanya adalah anjuran yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam kitab Ayyuhal Akh, syarah daripada Ayyuhal Walad. Redaksi kalimatnya itu saya takut salah menyebutkan seperti pokoknya mafhum daripada dauhnya Rasulullah itu seperti itu. Sungguh orang itu kalau tidak memberikan nama Ahmad atau Muhammad, salah satu daripada 3 anak laki-lakinya, orang itu betul-betul sudah kurang begitu peduli dengan Rasulullah SAW. Seperti itu Ustadz Gufron. Oleh karena aja juga Ustadz Gufron,
juga mengutip dari salah satu karya daripada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, ya. Beliau juga ketika diwawancari juga, ya, Abu Ya itu ada beberapa pertanyaan diantaranya, kenapa Nabi Muhammad itu kok tidak dilahirkan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti bulan Asyura, kemudian Muharram, seperti bulan Rajab, iya, bulan Rajab, kemudian bulan-bulan yang dimuliakan. Kemudian kenapa juga tidak dilahirkan di hari-hari yang mulia, seperti di hari Jumat. Kemudian juga seperti 10 Muharram, ya, Asyura dan lain sebagainya, ya. Karena apa? Takut beranggapan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah itu karena keberkahan dari hari atau bulan dilahirkannya. Makanya Rasulullah itu dilahirkan di bulan yang pada waktu tidak dikenal oleh masyarakat Arab. Rabiul Awal ini tidak dikenal oleh masyarakat. Hari Senin juga merupakan hari yang tidak dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Tidak seperti Jumat. Tidak seperti Jumat. Tidak seperti di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu begitu hari yang sangat dimuliakan oleh orang Yahudi. Kan juga betul. Itu. Karena hari itu diselamatkannya Nabi Allah Musa itu. Kenapa tidak dilahirkan seperti itu? Ya. Karena takut beranggapan nanti kemuliaan yang dimiliki Rasulullah karena keberkahan hari atau bulan tersebut. Bulan dilahirkannya. Ternyata ya, ketika Rasulullah dilahirkan Rabiul Awal di hari Senin yang kurang begitu familiar menurut orang Arab pada waktu itu, ternyata Rabiul Awal itu bulan yang paling dikenal oleh masyarakat Arab dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bahkan hari Senin ini menjadi hari yang paling dikenal, di mana hari itu Rasulullah dilahirkan. Artinya apa? Semuanya yang menempel pada diri yang berhubungan dengan Rasulullah SAW itu semuanya akan ikut mulia, Ustaz. Ikut mulia. Bahkan kita sebagai umatnya menjadi afdalul umam, Ustaz. Seperti itu. Iya. Makanya dalam burda wa kulluhum mir rasulillahi multamisun. Semua kebaikan-kebaikan, semua semua kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan kulluhum multamis mir rasul wa kullu mir rasulillahi multamisun. Semuanya itu tentu bersentuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti bahkan itu. Dari tingginya nama Kanjeng Nabi itu sampai disebutkan di tiba Ustadi. Wa koronas mahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqamih. Betul, seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja Ustadi podcast hari ini. Mungkin bisa jenengan menyampaikan pesan kepada para pemirsa atau penonton Ustadz, ya apa sekiranya kita memaknai peringatan Maulid Nabi ini sesuai dengan syariat, Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Gufron. Jadi pesan untuk saudara-saudara kita, kemudian untuk anak-anak kami khususnya para alumni dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Rotul Malik ya khususnya, umumnya semua para ikhwan kaum muslimin wal muslimat, ya. Mari kita maknai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dengan kegiatan-kegiatan yang berupa ibadah. Tentunya kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita misalkan mengadakan majelis sholawat, mari kita bersolawat dengan memakai tata cara yang betul. Di mana kita bersolawat dalam kita ada tuntunan, kita juga ada tata cara kita bersolawat sebagaimana dalam kitab Adkiya kita bersolawat itu ada tata caranya. Tentunya kita itu dengan khusyuk, kemudian tidak ada riya, kemudian juga termasuk mentartilkan bentuk-bentuk solawat yang kita baca. Jangan sampai kita sholat yang kita baca itu sambil ora-oraan. Kemudian juga dengan posisi duduk itu yang istiqbalul kiblah, kita menghadap kiblat, menjaga adab, ya menjaga adab seperti itu. Intinya ya kita memaknai peringatan Maulid Nabi ini dengan bentuk-bentuk ibadah semuanya, baik itu puasa, zikir, sedekah, bacaan sholawat. Intinya mari di bulan yang penuh dengan dengan barokah dilahirkannya Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal ini, kita isi bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi, kita isi dengan bentuk-bentuk ibadah. Kemudian juga kita isi pula bagi anak-anak semuanya yang belajar di pondok pesantren, ya
mari kita tingkatkan belajarnya, karena itu juga belajar itu juga merupakan ibadah Ustadz Gufron ya. Itu merupakan ibadah karena banyak hadis-hadis juga yang menerangkan bahwasanya belajar itu bahkan mengungguli daripada pahalanya ibadah sholat sunnah. Seperti itu Ustadz Gufron. Intinya kita memaknai peringatan Maulid Nabi ini dengan bermacam cara apa yang kita mampu, cuman dengan catatan ya, bentuk-bentuk acara-acara yang kita lakukan untuk memperingati kelahiran Nabi ini jangan sampai bertentangan dengan syariat. Mungkin itu yang bisa disampaikan Ustadz Gufron. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Apabila dari kami ada kesalahan, baik kata ataupun tindakan, sengaja maupun tidak sengaja, aku lakum nastaghfirukum afwan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.